Lokomotif kereta uap berdiri tegak di Tugu Pahlawan Kerja di Kota Pekanbaru. Lokomotif tersebut jadi saksi gugurnya puluhan ribu Romusa selama proses pembangunan rel kereta api Muaro Sijunjung, Pekanbaru pada masa penjajahan Jepang. Mereka gugur di tengah belantara hutan selama proses pembangunan rel itu pada rentang tahun 1943 hingga 1945. Ada dinding penuh relief yang merekam dengan jelas pengerjaan rel kereta api terpanjang di Pulau Sumatera ini. Relief tersebut bukan cuma memperlihatkan pembangunan rel kereta api dengan panjang sekitar 233 km, tapi juga menggambarkan kekejaman tentara pendudukan Jepang selama pembangunan rel kereta terpanjang di Pulau Sumatera. Tugu yang berada di Jalan Kaharudin Nasution ini dibangun untuk menghormati para pekerja yang gugur selama proses pengerjaan rel kereta api ini. Lokasi tugu tersebut berada di tepi jalan, sehingga bisa didatangi oleh para wisatawan yang hendak ingin tahu sejarah seputar rel kereta api yang pernah menghubungkan antara Riau dan Sumatera Barat ini. Pendudukan Jepang awalnya mencoba bertahan dalam Perang Asia Timur Raya ketika melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Mereka berhasil merebut Indonesia dari Belanda, mencoba melakukan eksploitasi terhadap batu bara di Ombilin, sehingga membuat jalur kereta api khusus untuk menuju Pekanbaru. Rel kereta api ini rencananya menghubungkan kawasan di pantai barat dengan pantai timur untuk mengangkut batu bara tersebut. Dulu ya di tahun 1943 terjadinya peperangan, diambil alih oleh tentara Jepang. Nah, itu sebelumnya di Belanda. Tentara Jepang ini membuat rel kereta api dari Muara Sejunjung hingga ke Pekanbaru. Dia menghubungkan pantai barat dengan pantai timur. Yaitu diperkerjakanlah dari orang-orang Pulau Jawa, dibawa ke Pekanbaru untuk dipekerjakan pembuatan rel kereta api. Fungsinya dulunya ya ceritanya itu untuk pertambangan batu bara yang ada di Muara Sejunjung, menghubungkan ke Pekanbaru. Tapi lambat laun karena tambal kereta apinya itu dari kayu, tidak sempat untuk digunakannya. Yaitu rencananya Jepang dulu untuk basis terbesarnya persenjataan perang Jepang. Jadi itu maka banyaklah pekerja-pekerja pembuatan rel di masa itu Romusa, tanpa pakaian, sandang, kesehatan itu mereka banyak yang tewas hampir ribuan gitu. Rel kereta api ini ternyata urung digunakan setelah Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Rel kereta api yang awalnya untuk mengangkut hasil tambang batu bara dari Ombilin lambat laun mengalami kerusakan karena bantalan rel kereta api ini berasal dari kayu, sehingga lambat laun mengalami kerusakan, sehingga akhirnya kereta api ini tidak sempat digunakan. Tugu ini memang sengaja dibangun untuk menghormati para pahlawan yang meninggal selama pengerjaan jalur kereta api ini. Tugu tersebut diresmikan pada momen peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 1978 lalu. Gubernur Riau saat itu, HR Subrantas, mengatakan bahwa tugu ini sebagai penghormatan kepada para pekerja yang gugur selama pengerjaan rel kereta api ini. Mereka layak disebut pahlawan. Banyak pada masa itu, para pahlawan tersebut tidak diketahui namanya dan tidak diketahui juga asal dari para pekerja rel kereta yang gugur sepanjang pengerjaan rel kereta tersebut. Selain itu, lokasi ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2018 lalu. Tugu Pahlawan Kerja ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Pekanbaru kala itu, Firdaus. Nah, tugu ini
diresmikan pada tahun 10 November 1978, tepatnya Hari Pahlawan, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Riau saat itu, HR Subrantas, pada masa itu. Diberikanlah tugu penghormatan kepada para pekerja pahlawan pada masa itu yang tidak tahu nama asalnya dari mana gitu. Inilah tugunya, Tugu Pahlawan Kerja. Awalnya, lokomotif dengan nomor C3322 ini kondisinya begitu memilukan. Awalnya, lokomotif ini terlantar dan berada di dekat pemukiman warga sekitar kawasan Tanjung Hulu, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Saat ditemukan, lokomotif tersebut penuh dengan coretan. Namun akhirnya dibuat menjadi bagian dari Tugu Pahlawan Kerja ini untuk mengenang bahwa di Kota Pekanbaru pernah ada lokomotif kereta. Dan akhirnya kereta tersebut dibawa ke kawasan itu sebagai monumen. Lokomotif C3322. Lokomotif ya, ini hanya lokomotifnya aja, gerbongnya tidak ada. Inilah monumennya yang dulu yang ada di Tanjung Hulu. Habis dicoret-coret dulu pada masa-masanya, ya masa masyarakat di sana dicoret, terus dibawalah ke sini untuk sebagai monumen bahwa Pekanbaru pernah ada rel kereta api pada masa itu. Kawasan Tugu Pahlawan Kerja ini sebelum diresmikan awalnya merupakan pemakaman umum bagi warga di sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diresmikan sebagai Tugu Pahlawan Kerja, kawasan itu bukan lagi menjadi tempat pemakaman umum, sehingga pemerintah setempat memindahkan lokasi pemakaman umum itu di sebelah kawasan tersebut. Posisinya pun bersebelahan dengan Tugu Pahlawan Kerja. Pemakaman umum ini hanya dibatasi dengan sebuah tembok. Dulu sebelum diresmikan inilah makam umum, makam penduduk sekitaran monumen di sini. Sesudah diresmikan sama Bapak Gubernur HR Subrantas, kawasan ini tidak digunakan lagi untuk pemakaman masyarakat penduduk setempat, dialihkan di sebelahnya. Saat ini, kondisi tugu lokomotif yang berada di area Tugu Pahlawan Kerja ini, kondisinya sudah memudar, sehingga perlu pengecatan ulang. Saat ini, warna lokomotif yang awalnya hitam, perlahan memudar karena terkena panas dan hujan. Dinas terkait sempat melakukan pengecatan terhadap lokomotif tersebut pada tahun 2024 silam. Dan selain itu, dinas terkait juga mengaku kawasan tersebut butuh penataan terhadap taman di sekitar kawasan tugu tersebut. Mereka rencananya bakal berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sehingga tidak hanya melakukan pengecatan terhadap lokomotif, namun mereka juga melakukan penataan terhadap kawasan taman yang ada di sekitar tugu tersebut. Kondisi Tugu Pahlawan Kerja saat ini, Tugu kereta api itu perlu pengecatan ulang lagi. Minimal bodinya kan tahun lalu memang dicat tapi belum sempurna, mungkin kena panas hujan mungkin agak berkurang lah hitamnya, mungkin kayak itu perlu dicat lagi. Dan juga mungkin untuk taman-taman ini perlu juga mungkin sinergi, ada kolaborasi dengan dinas terkait seperti DLHK, usaha taman, dan mungkin tamannya diperindah lagi lah bagusnya gitu. Segitu aja, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.